Berarti yang sempat ada potongan podcast Dokter Tirta bilang saya sudah berubah. Dulu saya pas masih muda tuh saya betul. paling benar. Gini. Betul. Berarti sekarang udah bisa lihat sudut pandang orang gitu. Iya. Ada perubahan itu berarti. Perubahan itu gara-gara beberapa buku yang aku baca sama netizen. Jadi itu yang namanya paradigma shift. Nah itu nanti bisa di konten lain tuh. Jadi dari buku yang aku baca, dari buku yang baca, manusia bisa ada minum susu juga nanti di tengah itu. Minum susu sambil kita baca buku ya. Iya. Terus. Jadi dari buku yang aku baca, ternyata perkembangan manusia itu bukan hanya secara intelektual, tapi juga secara emosional. Nah, di masa kecil sampai dia masa dewasa itu ada prinsip yang berubah. Itu yang dinamakan paradigma shift. Oke. Nah, kalau dia tidak pernah mengalami live event atau dia tidak pernah ngobrol sama orang, maka POV-nya itu akan dipegang terus sampai mati. Dan ciri khasnya adalah dia sulit menerima POV orang. Nah, sampai akhirnya kalau dia ada live event, dia akan mulai listening to people, listening to other people opinion, sehingga dia nanti akan mulai terbuka dan mengalami paradigma shift. Nah, paradigma shift ini yang terjadi di aku. Jadi setiap manusia itu pasti akan mengalami atau perkembangan perubahan prinsip seiring usianya berubah. Dr. Tirta yang sekarang itu nggak akan pernah ada kalau nggak ada Dr. Tirta umur 25. Tapi kalau disuruh ngulang, aku tidak akan membiarkan yang 25 ini berubah. Ya biarin dia kayak gitu. Ya. Daripada nanti kalau dia kayak gitu, nanti umur 35 aku belum bisa kayak gini. Pertanyaannya, live eventnya apa berarti? Nyaris mati. Oh iya? Ya pas gue jarak jauh itu nyaris mati. Wow. Live event 2 kali yang membuat aku berubah itu adalah ketika aku gue jarak jauh di event namanya Audax tuh 1200, aku pingsan di KM 300. Terus pas pingsan itu ditolong sama warga. Ternyata heart rate-ku 220 BPM. Astaga. Masih hidup, arogan. Karena masih remo lah. Terus habis itu aku check up. Ternyata VO2 max ku hancur lebur di situ. Dan di situ aku bersyukur aku masih dikasih kehidupan. Ternyata VO2 max ku hancur lebur karena aku nggak pernah berhenti ngerokok, gaya hidupku berantakan. Itu yang membuat aku paradigma shift berubah dan aku mulai menerapkan berarti itu yang pertama. Yang kedua, ketika gue jarak jauh Jogja Jakarta, aku ditolong berkali-kali sama orang yang nggak tahu aku siapa. Dan itu yang membuat akhirnya aku tahu bahwa ternyata follower itu hanya dunia maya. At the end ketika di jalanan ada beberapa orang yang nggak tahu kamu siapa dan menolong kamu tanpa pamrih. Nah 2 hal inilah yang membuat aku agak hati-hati dalam bertindak. Karena kita nggak tahu, siapa tahu dia followernya cuma 10, tapi di jalanan dia bisa menolongmu. Dan akhirnya kesimpulan ketiga adalah don't burn the bridge. Jadi misalkan kamu benci sama orang, jangan benci 100%. Karena bisa saja orang yang benci ini akan membantumu, tapi kalau kamu sudah dendam, kamu bakar jebatannya, ya kamu nggak punya siapa-siapa lagi.